Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabar Bu Ros? Alhamdulillah baik Bu Eka. Alhamdulillah. Bu Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ros. Oke. Bu Ros gini, rencananya kan Bu Rosita itu mau praktek kucing ya tadi sama Bu Lina dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek kucing yang akan Bu Rosita lakukan itu nanti Bu Rosita itu udah melakukan apa? Hal apa yang sudah disiapkan sama Bu Rosita? Hal yang akan saya lakukan pada saat coaching tentunya sesuai dengan alur Tirta Ibu. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coaching Ibu. Kemudian setelah itu saya juga akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalah yang dihadapi Kuci. Kemudian terakhir saya akan mencari solusi nih Bu, atau menanyakan komitmen serta tanggung jawab Kuci seperti apa dia dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Bros, nanti dalam praktek coachingnya Bu Rosita itu sama Bu Lina sebagai kuci, saya itu kalau boleh ya, saya itu akan coba mengamati dan menilai Bu Rosita menggunakan rubrik coaching. Boleh Bu Ros? Boleh sekali Ibu, supaya nanti saya juga bisa mengetahui nih apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik nih yang harus saya lakukan atau yang perlu saya perbaiki nantinya. Betul. Nanti itu gini Bu Ros, saya itu akan coba menggunakan 4 kriteria Bu Ros. Yang pertama itu ada kriteria kurang baik, cukup baik, sudah baik, dan sangat baik. Iya Bu, ya Bu, ya Bu. Gini Bu Ros, nanti itu pada coaching kita hari ini, Bu Rosita sebagai coach dan Bu Lina sebagai coach itu akan saya amati, saya nilai menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu itu nanti memberikan pertanyaan berbobot. Apakah pertanyaan itu sudah berbobot. Terus bagaimana coachingnya tadi itu menanggapi dan merespon pertanyaannya Bu Rosita sebagai coach. Terus nanti jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Ibu. Terus pertanyaannya ya, pertama itu saya mau tanyakan kepada Bu Rosita, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rosita? Jadi begini Bu Eka, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu, dimana saya nanti akan mencoba untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi serta penyelesaian dari masalah yang dihadapi coach saya nantinya Bu. Agar nanti proses observasi itu bisa dilakukan secara lebih fokus ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut yang lebih spesifik itu kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Rosita? Terus dalam hal ini apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Rosita untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif nih tentunya Bu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ya Bu ya? Boleh, silakan. Bu Rosita, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang ingin Bu Rosita capai? Saya ingin coach saya ini nantinya menemukan solusi dari permasalahannya, supaya dia bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian dalam permasalahan yang dihadapi Bu. Baik. Kalau gitu sementara demikian dulu Bu Ros ya pra-observasi kita kali ini. Monggo silakan Ibu Rosita melakukan proses coaching bersama Ibu Lina. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Monggo. Ya. Hai Bu Rosita. Halo Bu Lina. Selamat siang Bu Rosita. Apakah Bu Rosita memiliki waktu untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini sepertinya
ibu nih yang agak kurang ceria, tapi Yes. saya hari ini sangat banyak waktu. Alhamdulillah. Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu Ros. Ya kenapa Bu Lina? Bu Lina mau cerita tentang apa? Begini Bu Ros, saya ini ya akhir-akhir ini merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid saya juga semakin lama semakin berkurang, Bu. Banyak yang tidak masuk dan tidak hadir di kelas. Gitu ya. Jadi menurut Bu Lina, apa yang Bu Lina harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Begini Bu Ros, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajar ini juga antusiasnya sangat rendah, dan saya berharap solusi dari Gorosita untuk menangani bagaimana caranya murid-murid ini memiliki tingkat antusias lagi yang lebih tinggi dalam pembelajaran saya di kelas Bu Ros. Baik Bu Lina, menurut Bu Lina, apa saja yang membuat murid-murid Bu Lina itu kurang antusias nih dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Lina? Kalau saya ingat kembali ya Bu Ros, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu mungkin ya yang pertama ya Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Mungkin iya, mungkin apa seperti saya ya Bu ya, terlalu monoton, terus terlalu dominan juga untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua mungkin juga saya memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat Bu, secara aktif atau berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu Lina ya. Kemudian kira-kira apa saja nih Bu, yang dapat membuat murid Bu Lina nih antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid saya ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang jauh lebih ceria, itu mungkin ya, dan tidak monoton serta tidak membosankan, sehingga mereka tuh terkesan betah di kelas. Iya ya, hal-hal yang ceria dan gak membosankan itu sepertinya bisa membuat siswa lebih betah ya. Iya. Saya sependapat nih dengan Bu Lina nih. Kemudian pendapat Ibu Lia apa saja nih yang bisa membuat murid-murid itu jadi lebih asik dan bahkan tidak bosan dalam pembelajaran itu? Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid itu, apa sih yang menyebabkan murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan mungkin tugas saya ini juga terlalu banyak karena kan bahasa Indonesia ya Bu. Dan juga berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam di dalamnya, dan juga bagi mereka itu tidak mengasihkan Bu. Seperti itu. Iya ya, kan bahasa Indonesia itu cenderung lebih literasi gitu ya Bu Lina ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, Ibu sebenarnya menggunakan sumber belajar apa aja sih yang dipakai di kelas tuh? Saya menggunakan buku textbook yang ada di perpus, jadi hanya yang ada di perpus itu aja yang saya pakai. Ada nggak Bu Lina sumber belajar lain yang Ibu pakai selain buku teks yang ada di perpus itu Bu? Saya rasa dan saya pikir itu banyak Bu, sumber belajar yang ada di video seperti YouTube, dan juga artikel-artikel di blog serta tulisan-tulisan ilmiah di internet. Mungkin juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini Bu, seperti TikTok atau juga Reels yang ada di IG. Oh iya, benar sekali Bu Lina. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar nih, itu pasti membuat anak-anak itu asik, dia lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, ketika mereka asik, maka suasana di kelas itu kan akan lebih ceria nih Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Lina, apa Bu Lina pernah melakukan tes diagnostik di awal-awal pembelajaran sebelumnya? Iya Bu, saya pernah Iya. melakukan itu ya. Oke. Kemudian selain itu Bu ya, setelah melakukan pembelajaran diagnostik itu cara memberikan bentuk tesnya itu gimana Bu Lina? Awalnya tuh saya memberikan angket Bu kepada anak-anak yang harus mereka isi. Di situ terdapat beberapa hal, antara lain kepribadian dan juga gaya belajar mereka. Seperti itu.
Lalu hasil yang Bu Lina dapat nih setelah melakukan proses tes diagnostik di awal itu gimana? Ya, anak-anak di kelas saya itu lebih banyak di situ ya Bu, lebih banyak hobi bermain game, terlalu cenderung kompetitif dan suka proses belajar dengan gaya yang kinestetik serta audio visual. Baik, menurut Bu Lina nih, apakah pembelajaran yang Bu Lina sudah berikan itu udah sesuai nggak sih sama karakter belajar anak-anak tadi Bu? Kalau menurut saya ya Bu, kalau menurut saya sih sepertinya masih kurang ya Bu, karena di situ ice breaking saja sepertinya masih kurang membangun motivasi mereka untuk belajar. Jadi menurut Bu Lina itu masih kurang ya Bu ya. Sebenarnya nih pembelajaran Ibu sudah cukup memotivasi dengan banyak speaking, tetapi kalau dilihat berdasarkan tes diagnostik nih yang sudah dilakukan ya, apa tidak mungkin jika proses pembelajaran itu dikaitkan lagi dengan hasil tersebut? Itu juga sebenarnya kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya Bu ya. Ya, Bisa jadi mungkin nanti anak-anak lebih suka Bu ya, bermain game dan juga belajar sehingga bisa memotivasi lagi minat belajar mereka sehingga mereka bisa hadir di kelas untuk lebih aktif lagi, dan saya juga mungkin akan membuat belajar seperti bermain game. oke, itu Bu, pentingnya kita tahu tentang gaya kesenangan belajar murid kita itu seperti apa. Kemudian kan gaya setiap siswa itu kan beda ya. Jadi ketika memberikan sebuah pembelajaran dengan berbagai sumber, anak-anak itu bisa sesuai gitu dengan kesukaannya mereka. Saya pikir juga begitu Bu, benar juga Bu Ros. Jadi anak-anak kemungkinan tidak akan merasa bosan juga dengan materi yang saya berikan, karena kan bahasa Indonesia itu kan banyak teks juga, banyak membaca. Nah kebetulan juga di sekolah saya ada Chromebook Bu, ini Bu, kita baru dapat Chromebook yang mungkin bisa nantinya saya pakai ya Bu ya, digunakan untuk bermain game juga. Bisa dimanfaatkan Iya. kan itu ya, Bermain, Oke. belajar juga bermain Bu ya, Heeh. tentang materi pada mata pelajaran yang saya ajarkan. Oke, nah benar tuh Bu Lina. Kita itu harus bisa memanfaatkan segala bentuk teknologi. Apalagi kan kita sudah ada subsidi ya berupa Iya. itu, agar anak-anak itu nanti juga bisa termotivasi Bu dalam belajar. Kemudian nih, ngomong-ngomong ya Bu, setelah Ibu bercerita, sekarang gimana nih perasaannya Bu Lina? Aduh, terus terang Bu, perasaan saya ini beberapa akhir ini ya kurang semangat. Saya jadi malas juga ketika masuk kelas dan juga kepikiran dengan masalah ini. Sedangkan saya bingung mau konsultasi ke siapa. Sekarang Bu Lina kan sudah tahu ya harus melakukan apa dan harus bagaimana, tinggal mencoba saja gitu. Iya Bu. Iya Bu, iya Bu. Kemudian sekarang nih apa ya rencananya Bu Lina setelah menghadapi masalah yang tadi Bu Lina ceritakan? Menurut Bu Lina itu cara menyelesaikannya itu bagaimana rencananya? Di sini yang pertama saya merancang pembelajaran Bu secara mengasihkan, dan juga saya akan menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti video YouTube, reel pada IG dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, di sini saya akan memberikan tugas, tapi nggak terlalu banyak Bu. Ya. Nah, kemudian bentuk tugasnya juga nanti akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi di sini Bu, sehingga murid juga tidak terkesan dibuat bosan, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan juga laporan digital. Jadi kayak hasil tugas siswa itu lebih beraneka ragam gitu ya Bu ya, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu merupakan rencana yang bagus sekali Bu Lina. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Lina, sehingga murid-murid yang Ibu ampu itu menjadi murid yang antusias dan mau mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang sudah Ibu Lina buat. Iya. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan juga menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya nantinya dapat menjalankan merdeka belajar Bu, seperti kurikulum yang sudah kita jalani, dan saya juga akan membuat murid-murid
saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya. Itu bagus sekali nih Bu Lina ya, dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Lina ya tentunya. Ya, terima kasih Bu Rosita atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Dan juga saya sekarang lega Bu. Iya, karena sudah bercerita ke Bu Rosita. Alhamdulillah kalau Bu Lina sekarang sudah merasa lega, sudah merasa senang. Jadi saya sendiri juga merasa lega nih Bu, sudah bisa berbagi pengalaman gitu kan. Kebetulan saat ini juga maaf Bu Rosita, saya ada janji dengan siswa, jadi mereka sudah mengumpulkan tugas. Saya mau izin pamit Bu ya, ke ruangan saya. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih Bu Rosita, salam sehat dan juga semangat untuk Bu Rosita. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Lina. Sudah selesai. Iya Bu Eka. Bu Rosita tadi melakukan proses coaching bersama dengan Bu Lina ya Bu ya. Iya Bu Eka. Alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih tentang pasca observasi. Yang pertama, tadi pada saat Ibu proses coaching dengan Bu Lina, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, di coaching tadi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Lina, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, dengan cara menanyakan tujuan umum, kemudian identifikasinya seperti apa, selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Lina itu seperti apa, dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut dapat menggali Koci untuk menemukan penyelesaian sendiri dan dapat menemukan solusinya sendiri Bu Eka. Baik Bu ya, saya sebagai observer nanti hari ini akan menyampaikan beberapa catatan tentang hasil observasi coaching Ibu tadi dengan Bu Lina. Coaching Bu Rosita dengan Bu Lina tadi sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Rosita juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Lina sebagai coach, sehingga Bu Rosita juga bisa menemukan ide-ide dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching, Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu Eka atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap coaching saya tadi. Iya. Terakhir Bu Rosita ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi Ibu proses kita, sehingga saya nantinya itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Bu. Iya, baiklah kalau begitu. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Rosita. Amin Bu Eka. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga proses coaching ini bisa membawa manfaat. Saya sebagai supervisor bisa menjalankan peran saya dengan baik. Kedepannya semoga kita bisa menjalankan peran semua ini baik sebagai supervisor, coach maupun coach sesuai dengan peran masing-masing. Baik, Demikian saya tutup Bu Rosia. Makasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Waalaikumsalam.